Ini udah kebangetan guys ya. Roy Suryo guys ya, dia mengatakan bahwa wakil presiden kita Mas Gibran itu pendidikannya nggak jelas. Bahkan Roy Suryo meragukan, jangan-jangan Mas Gibran ini tidak tamat SMA. Nah guys, untuk lebih lengkapnya kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Roy Suryo. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya, memang harus dimaksudkan. Jadi harus dimaksudkan. Nyanyi lagi mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa, maksulin saja. Nah gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan inkroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sekarang sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming, tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSc. Tapi mungkin waktu konsultasi, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSc itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu, ya, karena BSc. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih bahan. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada saat itu. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufu Fafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufu Fafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksudkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK, siapa ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli. Profesor Fufu Fafa. Dalam sebuah resepsi, beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang, gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau, ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poinnya. Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi
Wapres terpilih, dia menghapus 2100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi selamat, seluman selamat, ya. Tapi nggak selamat nantinya ya, gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukung aja. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan, dan kita akan melakukan nanti, Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya asprinya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya. Bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja. Ya, gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya, dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, tadi kalau saya menyimak apa yang Menteri Pansi ini sampaikan, ada 3 misi yang ingin Menteri Pansi dan kawan-kawan mau jalankan itu, yakni yang pertama mereka ingin melengsarkan Pak Jokowi, bukan melengsarkan Pak Jokowi guys ya, mau mengadili Pak Jokowi ya. Lalu kemudian mereka mau memaksulkan putra dari Pak Jokowi yang saat ini posisinya sebagai wakil presiden kita, yakni Mas Gibran. Dan yang ketiga yang membuat saya semakin pusing lagi adalah mereka mau menggagalkan IKN ya, mau menggugat. Dan menurut Roy Suryo, IKN ini hanya disetujui 13% anggota DPR saja ya. Lalu yang berikutnya guys, dia sampai melontarkan kata-kata bahwa IKN ini dijadikan seperti wisata ke Disneyland saja ya. Benar-benar manusia biadab dan kurang ajar kalau menurut saya ya. Orang-orang seperti ini bukan sayang kepada Republik Indonesia, tetapi mereka menolak bangsa dan negara kita ini lebih maju lagi ya. Mereka menolak negara kita ini tumbuh terus berkembang ya. Mereka menolak rakyat Indonesia itu harus sejahtera. Padahal sebagaimana kita ketahui, IKN Nusantara itu didirikan dengan cita-cita besar bagi bangsa Indonesia, bahwa itu adalah upaya untuk pemerataan pembangunan. Agar apa? Agar semua pembangunan tidak hanya fokus pada satu pulau saja, satu wilayah saja. Ya, Pak Jokowi orang Jawa, tetapi dia tidak ingin pembangunan itu terkesan Jawa sentris. Ya, dia ingin agar apa? Konsentrasi pembangunan bisa berpindah ke wilayah Indonesia yang lain. Karena wilayah Indonesia ini sangat luas, ada beribu-ribu pulau, tapi yang padat dan yang begitu maju banget
ya, itu ada di Pulau Jawa. Ya, tentu Pak Jokowi dia ingin Indonesia ini ke depannya itu ya tidak hanya fokus di Pulau Jawa, tapi bisa menyebar merata ke berbagai pelosok. Dan salah satu upaya yang beliau lakukan adalah dengan mendirikan Ibu Kota Nusantara. Dan Ibu Kota Nusantara ini menjadi simbol bagi rakyat Indonesia bahwa kita mampu mandiri mendirikan sebuah kota dengan keringat dan usaha kita bersama. Oke guys, tadi Pak Roy Suryo juga menyinggung soal pendidikan dari Mas Gibran. Ya. Nah, menurut saya percuma ya kalau Pak Roy Suryo ini memiliki gelar pendidikan yang tinggi, ya, sekolah ke luar negeri, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi lagu Indonesia Raya aja Anda nggak hafal. Ya. Itu saya pertanyakan rasa nasionalisme Anda. Ya. Nasionalisme Anda sangat tipis sehingga Anda menjadi orang-orang provokator, ya, menjadi biang provokator bagi negeri kita. Oke guys, kita fokus kepada pendidikan dari Mas Gibran ya. Jadi Mas Gibran ini dia itu pendidikannya jelas ya, tidak seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dia SD di SDN Mangkubumen Kidul, Surakarta, lulus tahun 1999. Lalu kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Surakarta, lulus tahun 2002. Lalu kemudian dia lulus SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School Singapura, ya, setingkat SMA. Lalu setelah itu dia di Management Development Institute of Singapore lulus tahun 2007 dan program Insert University of Technology Sydney Australia lulus tahun 2010 ya. Jadi teman-teman bisa menemukan jejak pendidikan dari Mas Gibran ini tersebar luas di internet guys ya, dan itu cukup jelas ya. Dan ini hanya mau dijadikan senjata bagi Roy Suryo dan kawan-kawannya untuk mau memaksulkan Mas Gibran ya. Seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, apa yang mereka usahakan ini pasti akan sia-sia, termasuk Fufu Fafa ya, karena didasari dengan niat yang tidak bagus ya, didasari oleh kebencian guys ya. Seperti Pak Jokowi juga ya, sampai saat ini juga tidak terbukti. Mereka membawa sampai ke pengadilan ya, Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, tapi apa guys ya, tidak pernah terbukti sampai dengan saat ini. Nah sekarang mereka mau menggunakan jurus yang sama kepada putra dari Pak Jokowi. Oke guys, kita akan dengarkan dulu. Ini ada kecaman dari Pak Kumis dengan kata-kata yang sangat dahsyat nih untuk Roy Suryo. Kita dengarkan dulu berikut ini. 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau saya kok setuju kalau Roy Suryo itu dibuadem kepalanya. Nggak lama kan pasti Amin Rais mati. Gantinya Amin Rais Roy Suryo. Makanya kalau Roy Suryo ini ngoceh-ngoceh mulu, orang seumuran Roy Suryo itu masih pantas dihakimi warga, dihakimi massa. Jadi jangan mengandalkan keadilan dari pihak kepolisian. Pokoknya ketemu Roy Suryo dipegang, digelandang, digebukin, dibakar rame-rame. Lah itu nanti untuk kedepannya aman negara itu. Kalau monyet-monyet seperti Roy Suryo ini dibiarin jadi negara kurang ajar, jadi negara biadab. Halo kawan, yang percaya sama Roy Suryo itu sebagai pakar telematika, orang goblok itu, ya goblok. Dulu tahun 2000 masalah Sarumpet dulu katanya kena gebuk, mana ada dia, tahu juga enggak. Terus kasusnya Ariel dulu, Noah juga banyak ngibulnya dia tuh, mana telematika dari mana dia itu pinternya. Dia tuh kayak dukun beranak, panci-panci aja dibawa sama dia, ya. Dukun beranak, asal-asal nyeplok aja. Lihat aja tanggung jawab dia. Barang-barang investasi itu dijual sama dia tuh. Inventaris dari negara itu. Panci, pulangin dulu itu, baru ngaku pakar telematika. Masa pakar telematika jual-jual investasi apa? Alat-alat rumah tangga. Udah nggak dipakai dijual. Orang udah tahu punya pemerintah lu jual, kan goblok tuh lu. Roy Suryo goblok tampun. Petro saya wis dilucuti sekorojo. Petro saiki wis.
kasus Fufu Papa itu nggak lama akan ketangkep. Rai-rai monyet, rai asu kayak Raini Roy Suryo ini nggak lama akan digep. Kalau Pak Prabowo saja sampai nggak bisa becek-becek muka monyet kayak Roy Suryo ini, berarti nggak profesional, nggak jantan, nggak tegas. Kalau Pak Prabowo nggak bisa serahkan kepada kita orang, dibikin surat tertulis, bertemu kita fight sama Roy Suryo. Kita lama-lama lihat Roy Suryo itu kayak lihat tai anjing, muka-muka tai asu, anak lonte monyet Roy Suryo. Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli plus 6289. Mr. Panji tengah kebanjiran job, ya kan, dipanggil sana sini untuk berbicara masalah Pupu Papa. Ini penghasilan nih, cuan bagi Mr. Panji, ya kan, gara-gara Pupu Papa, ya kan. Mr. Panji ini meyakini 99,9% adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Tapi dia tak punya bukti, tak bisa membuktikan yang valid. Mr. Panji, Anda kan menjelaskan ya secara rinci masalah akun Pupu Papa. Biasanya ya, kalau orang bisa menjelaskan secara rinci akun orang lain, itu yang punya akun adalah Anda sendiri. Sedangkan Gibran udah bilang, kan kemarin tuh ditanya tuh, ya kan, sama wartawan tuh, masalah akun Pupu Papa. Gibran bilang, tanyalah sama pemiliknya, pemilik akunnya. Jadi jangan-jangan ya nggak Mr. Panji yang buat akun Pupu Papa biar dapat cuan, ya nggak Mr. Panji? Ya kan, ada aja kalian ini, kayak lucu-lucu semua pendukung Abah ini. Ya, yang pintar jadi bengak. Karena apa? Karena mau jabatan. Kalau Abah kemarin menang kan, nah paling nggak Mr. Panji jadi menteri. Ya, Mr. Panji. Logikanya, Mr. Panji, ya, kenapa akun Papa ini baru kalian muncul kan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itu akun kan udah lama. Waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota Solo harusnya dari situ. Nah, karena waktu itu nggak ada kepentingan Anies Baswedan, ya. Terus waktu capres kemarin, kalian nggak munculkan akun Pupu Papa, cuman Detivot yang kalian munculkan, ya kan? Karena kalian pikir Abah menang, nggak taunya Abah kalah juga. Jadi kalian putar lah, ya kan, otak kalian tuh macam mana supaya Gibran ini, ya kan, bisa dilengserkan untuk digantikan sama Anies Baswedan. Muncullah akun Pupu Papa biar Pak Prabowo melihat akun Pupu Papa dan meyakini itu punya Gibran dan Pak Prabowo mengganti Gibran. Padahal kalian salah besar. Pak Prabowo tidak menggubris masalah akun Pupu Papa. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwasanya kalian itu semuanya otaknya licik semua. Segala cara kalian lakukan untuk memenangkan orang yang kalian dukung. Kan 2019 kasusnya kayak gitu juga, ya kan? Fitnah Pak Prabowo, fitnah Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo nggak percaya masalah akun Pupu Papa karena dia udah tahu otak kalian semua. Harga diri pun kalian jual supaya apa? Supaya yang kalian dukung menang karena kalian mau jabatan. Betul nggak, Mr. Panji? Jadi Pak Prabowo udah nggak percaya sama kalian. Kau mau kowar-kowar, ya kan? Sampai urat kau putus pun, ya Pak Prabowo nggak akan percaya. Karena Pak Prabowo tahu semua watak kalian. Pak Prabowo udah tahu. Tak pernah tanggapi Pak Prabowo selama ini, nggak pernah kan? Karena apa? Karena itu fitnah. Pak Prabowo tahu itu fitnah dari kalian semua. Nah, ini kalian ini sok paten, ya kan?
Nah, terus apa namanya? Kalian bikinlah seolah-olah ya kan Abah itu orangnya karismatik, santun, pintar, pandailah nanti kalau duduk di pemerintahan. Ya pokoknya Abah tuh dibungkus lah yang manis-manis ya kan sesuai namanya. Ya kan? Nah, padahal otak semuanya tuh ada di Abah. Masalah kalian demo, masalah fitnah sana sini nggak mungkin Abah nggak tahu, betul nggak? Ya kan? Kalian ini semuanya kumpulan orang-orang yang punya penyakit jiwa, yang menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi buat kau, Mr. Panci, ya cukup lah itu kocok-cok masalah pupu papa. Nanti terbongkar sendiri. Kalau ente yang punya, malu. Perusahaan lagi sama pihak berwajib. Kan udah banyak cuan, udah dapat panggilan sana sini, udah cukup lah itu untuk makan setahun 2 tahun. Nanti 2 tahun mendatang lagi ya kan, kau bikin lagi satu lagi yang biar dipanggil kau di acara-acara yang lain, cuan juga, ya lucu lah nih. Kalau anak Abah ya lah, dia percaya kan, iya itu akunnya Gibran. Kalau anak jenderal nggak percaya, anak jenderal pintar-pintar, bukan kayak anak Abah, pauk semua. Ya kan? Dibungkus agama pun bisa dikalian perjualbelikan. Buktinya itu si Rizik, ya kan? Habib Mesum teriak-teriak membenci pupu papa jadi teriakannya. Padahal kalian pikir dia ulama, dibungkuslah dengan agama. Padahal apa? Semuanya menginginkan jabatan di negara Republik Indonesia ini dengan memenangkan Anies Baswedan, ya kan? Masuklah nanti FPI, Rizik lah jadi ketuanya, ya nggak Jik? Jadi kalian ini semuanya kumpulan anak-anak wabah, ya kan? Kalian ini semuanya patutnya saran saya coba cek kejiwaan lah. Karena yang ada di otak kalian itu cuman Pak Jokowi sama Gibran. Jangan-jangan kalian lupa ingatan, lupa kalian nama anak bini kalian gara-gara sibuk memikirkan Gibran nama Pak Jokowi aja. Kan kasihan anak kalian tuh. Ya, Mr. Panci. Udahlah itu, cari makan yang halal Mr. Panci. Hidup ini sebentar. Ya kan, nanti tiba-tiba kok tengah fitnah kayak gini, belum minta maaf, dipanggil. Nah, susah pertanggungjawaban di akhirat. Yang susah kau, bukan anak kau. Tobatlah Mr. Panci, ya kan? Rambut pun udah semakin tak ada, umur pun udah maghrib. Apalagi mau dicari di dunia ini? Cobalah berbuat kebaikan. Ya hidup ini sebentar. Kan lebih bagus menanamkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi besok kalau kita tak ada, setidaknya orang mengenang kita itu dengan kebaikan yang kita berikan. Ya kan? Seandainya kita berpulang ke rahmatullah, orang melihat kita itu orang yang baik, didoakan orang kita, ya kan? Lepas juga siksa kubur. Kalau kita dikenal orang dengan tukang fitnah, tak ada satu manusia pun yang mau mendoakan kita. Nah, sengsara lah hidup di akhirat nanti. Ya, jadi kalian pertama jangan tukang fitnah, yang kedua nggak usah bawa agama. Besar pertanggungjawabannya. Ya, Mr. Panci, udah cukup lah itu Mr. Panci. Kan job kemarin itu udah cukup lah untuk makan setahun. Ya. Nanti tahun depan pikir lagi job apa lagi yang mau dikasih biar dapat cuan dipanggil di semua acara. Ya, betul nggak Mr. Panci? Salah satu penyakit yang dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi guys ya, tidak semua ya, tapi rata-rata sebagian saya menemukan bahwa orang yang berpendidikan semakin tinggi pendidikannya ya, dia menganggap bahwa dia lebih hebat daripada orang yang pendidikannya di bawah dia. Dan ketika berada dalam suatu institusi ya, atau berada di tengah-tengah masyarakat, mereka cenderung tidak mau menerima ketika ada orang yang pendidikannya di bawah mereka menjadi pemimpin, menjadi leader, ya, mereka merasa kayak terhina, ya,
rasa kayak tidak punya martabat, kayak tidak punya harga diri. Padahal sebenarnya biasa aja. Kalau memang orang itu pendidikannya lebih rendah, tetapi dia memiliki kemampuan yang lebih baik, ya Anda juga harus bisa dong untuk mau menerima dan mengakui kalau dia lebih hebat. Nah, seperti inilah yang terjadi dengan Roy Suryo dan Refli Harun, Amin Rais, dan gerombolannya guys ya. Mereka ini merasa bahwa mereka itu pendidikannya tinggi, ya. Mereka punya pengalaman yang sangat banyak, mereka cerdas, mereka pintar, mereka hebat, dan seharusnya merekalah yang mengisi posisi-posisi yang lebih tinggi daripada Mas Gibran ini, ya. Itu yang ada di dalam mindset mereka. Nah, ketika tidak sesuai dengan kenyataan, ya, dan Mas Gibran akhirnya sudah dipilih oleh masyarakat Indonesia, lantas kemudian membuat orang-orang seperti ini menjadi sakit hati. Mereka tidak mau untuk menerima keadaan seperti ini, dan mulailah dengan menggunakan segala daya upaya, ya, seperti tadi Roy Suryo sampaikan, ya, ada agenda-agenda yang akan mereka jalankan, mau mengadili Pak Jokowi, mau memaksulkan Mas Gibran, ya, lalu kemudian menggagalkan IKN Nusantara. Menurut saya dari ketiga misi ini, ya, fokus yang paling serius yang akan mereka jalankan ke depan adalah bagaimana caranya memaksulkan Mas Gibran. Tapi guys ya, tenang aja, ini bukan baru terjadi pertama kali. Zaman Pak Jokowi juga banyak sekali gerakan-gerakan untuk memaksulkan beliau, ya, termasuk gerakan People Power. Tetapi apa yang terjadi? Tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut selalu berakhir dengan sia-sia, selalu menemui kegagalan. Ya, artinya apa? Tidak direstui oleh Yang Maha Kuasa. Leluhur Nusantara justru mengutuk tindakan-tindakan yang busuk seperti itu. Segala sesuatu yang didasari dengan ketidakjujuran, ya, dilandasi dengan kebencian, dilandasi dengan keinginan-keinginan yang jahat, itu nggak akan berhasil, guys. Ya. Jadi untuk Pak Suryo alangkah baiknya ya bertobat aja lah Pak. Ya, usia udah semakin tua, semakin bijak. Jangan sampai nanti Bapak malah menjadi penerus, generasi penerus dari Amin Rais. Oke guys, itu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.